Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Selesai. Saya absen dulu ya. Oke. Ahmad Muiz Amin. Amin. Almaida Abdullah Fakih. Awal Saini Nikmah. Dinda Kanya Dewi. Fahri Maulana. Fikri Stefano. Wow. Indah Arya. Asmael. Marwa Widya. Gak masuk. Pindah. Mukhlisan. Novita Debi. Sakit. Pandu Prasetyo. Umi Laila Ramadhani. Rahma Nuril Darmawati. Rina Aulia. Sakit. Sisi Nur Ati Jabat. Amaila Saleh. Ahmad Azamil Hasan. Maftuh Nur Rahman. Bener dong. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau ke materi inti, temporal Mas sebutkan dua saja yang menjadi hambatan api dakwah di Mekah. Dua saja. Hambatan. Ya, yang menjadi hambatan. Belum hari batu. Ya, terus Di balik nanti jadi tulis ditawari Bu. apa? Ditawari apa? Harga dan Iya, bukan pertanyaan wanita. Oke. Dibuka halaman 31. Kita masuk ke misi dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad itu mempunyai 4 misi yang beliau bawa untuk dakwah di Mekah. Yang pertama yaitu mengajarkan tentang tauhid. Mas duduk Mas. Yang pertama mengajarkan tentang tauhid. Kenapa kok Nabi Muhammad membawa misi untuk mengajarkan tauhid? Karena di tengah-tengah masyarakat kota Mekah itu banyak sekali kepercayaan yang mereka anut atau agama yang mereka percayai, seperti menyembah berhala, menyembah batu, makanan, menyembah hewan, terus menyembah malaikat, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Itu dinamakan politeisme. Politeisme adalah orang yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Dan melihat hal itu, Nabi ingin merubah kepercayaan mereka untuk mempercayai Tuhan yang Maha Esa dan masuk ke agama Islam. Karena Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Ya, Tuhan yang tidak diperanakkan dan tidak diberanakan, tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya, betul. Yang kedua yaitu misinya apa? Menyempurnakan akhlak. Kenapa kok Nabi membawa misi untuk menyempurnakan akhlak? Ada yang tahu? Karena masyarakat kota Mekah itu sering, bahkan sudah menjadi
keji atau berperilaku yang tercela. Seperti apa? Berjudi, minum minuman keras, berzina, dan perampokan. Melihat hal itu tentu saja membuat Nabi itu hatinya terenyuh ya, karena masyarakat kota Mekah itu adalah masyarakat yang besar. Tetapi kenapa kok kebiasaan mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Keempat itu perampokan, berzina. Jadi melihat hal itu, Nabi ingin merubah perilaku atau kebiasaan mereka menjadi perilaku yang terpuji. Oleh karena itu Nabi hadir di tengah-tengah kota masyarakat untuk merubah perilaku yang tidak terpuji yang biasa mereka lakukan. Yang ketiga, misinya yaitu apa? Mengangkat kesamaan derajat atau mengangkat atau itu loh, hak asasi wanita, memperjuangkan hak asasi wanita. Karena apa? Karena Nabi melihat di kota Mekah itu masyarakatnya ada kesenjangan antara kaum bawahan dan kaum atasan, antara kaum miskin dan yang kaya. Orang yang miskin atau orang yang tidak mempunyai jabatan atau tidak mempunyai kekuasaan itu ditindas oleh yang punya penguasa tadi, dijadikan budak, dan mereka akan disiksa jika tidak menurut pada tuannya. Melihat hal itu, Nabi ingin menghilangkan kesenjangan antara mereka. Ya, karena tidak ada bedanya antara kaum miskin dan kaum yang kaya, antara pedagang dan bangsawan, antara orang yang punya dan yang tidak. Tidak ada yang membedakan itu di mata Tuhan kecuali takwa seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi melihat hal itu, Nabi ingin menyamaratakan semua. Tidak ada bedanya antara kaum miskin, kaum kaya, kaum pedagang, kaum bangsawan. Ya. Dan kenapa kok Nabi ingin memperjuangkan hak kemanusiaan perempuan tadi? Karena perempuan pada masa itu tidak pernah dihargai atau dianggap aib keluarga dan dibunuh dengan cara dikubur hidup. Itulah yang menjadi alasan kenapa Nabi ingin mengangkat derajat wanita dan menyamaratakan semua derajat masyarakat Mekah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu misi dakwah Nabi di kota Mekah adalah dengan memberikan peringatan tentang hari pembalasan. Bagaimana respon ketika Nabi memberikan cerita tentang hari pembalasan kepada kaum kafir Quraisy? Apakah mereka percaya? Tidak. Ya, benar. Masyarakat kaum kafir Quraisy tidak percaya tentang adanya hari pembalasan. Kenapa kok mereka tidak percaya? Karena menurut logika mereka itu apa ya mungkin orang yang sudah mati ribuan tahun, yang sudah tinggal tulang belulangnya atau bahkan tulangnya itu sudah hancur dapat hidup kembali? Dan Nabi menjawabnya dengan tidak ada yang tidak mungkin. Karena yang menghidupkan kamu, yang menciptakan kamu, dunia dan seisinya itu Allah. Otomatis yang dapat membangkitkan kamu lagi itu juga Allah. Ya. Tapi masyarakat kota Mekah tetap tidak percaya. Karena kenapa? Karena mereka sudah menyadari bahwa perilaku yang selama ini mereka lakukan itu perilaku yang jelek. Dan mereka takut jika nanti ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu masyarakat Mekah tidak sampai begitu lamanya tidak mau menerima atau tidak mau masuk Islam. Ya gara-gara itu tadi mereka takut dimintai pertanggungjawaban nanti ketika ia di akhirat. Kan di agamanya mereka percaya tidak ada kehidupan setelah mati. Jadi ketika dia tetap berada di agama nenek moyangnya, ya setelah mati ya mati saja, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan dan lain-lain. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa ya? Yang selanjutnya yaitu meneladani perjuangan Nabi. Apa yang bisa kita ambil dari perjuangan Nabi? Yang pertama apa itu? Mengedepankan mengedepankan akhlak mulia dan memiliki sifat etika, amanah, dan tertib. Ya, terus memperjuangkan istri dan menghimpun awal dari orang-orang dekat di sekitar kita. Yang ketiga, berani berdakwah terang-terangan apabila kekuatan dirasa cukup. Yang keempat, melaksanakan strategi dan dalam rangka
kekuatan. Yang kelima, Menyerahkan seluruh kebenaran hanya kepada Allah SWT agar tidak menjadi sombong. ya, itu hal yang bisa kita pelajari dari perjuangan Nabi. Sekarang di sini saya mempunyai template peta konsep. Saya sudah membuat peta konsep tadi malam dan tugas kalian mengisi peta konsep. Di sini sudah ada perintahnya, nanti kalian isi sesuai perintah tersebut, ya. Dan untuk menyingkat waktu, kelompoknya per baris saja ya. Jadi ya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 gitu ya. Demi mempersingkat waktu, oke? Sambil saya mengoreksi buku kalian yang kemarin itu. Apa sih? Nomor kelompok 3. Sekarang dulu. Ini terusnya ada di dalam. Ini kamus. Kembali. Kamus Inggris. Ini kelompok 2. Ya, Saya beli pinjam. Ya. Bangkunya didapatkan 2 saja mas, biar enak nanti ngerjain. Yang gurih kok dibeli. Ini kayak punya apa nih? Bangkunya didapatkan mbak, biar Ini gimana loh? ini bukan Aku.
Iya, warna wangi kok lo ya. Rina, ini tidak harus Rina Aulia. Selamat. Ini ya, ya betul. Fahri, Fahri mau mana mana? Apa ini? Aku ini. Ayo aku. Ini bukunya siapa? Is. Ini bukunya siapa? Ini bukunya siapa? Belum. Siapa namamu? Arep. Ini bukunya siapa? Siapa mbak? Strategi apa nanti di halaman? Mana tampilnya dong? Mas, kok libur toh? Temanmu mengerjakan. Mas, sakit toh temanmu? Mas, penjelasannya diberi secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Yang lain nyari poinnya gitu sama penjelasannya, garis bawahi biar nanti nggak usah nyari. Nyapa ya? Nyapa terus nulis. Jalan lagi Pak Boy. Sakti.
Kalau membutuhkan sepeda lagi di depan ada silakan. Nanti di belakang poster ini kami tulis nama kelompoknya ya. Mana nomor saya? Kapan itu? Yang mudah.
yang meninggalkan harus dikembalikan. Sama itu sudah selesai.